Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai parenting. Mengapa ini kita angkat? Karena di masa COVID ini banyak keluhan dari orang tua atau sharing dari para orang tua yang bingung bagaimana memperlakukan anak-anak karena semua ada di rumah, sementara para PRT tidak ada di rumah. Dimana mungkin ke depan juga tidak mudah hanya orang memiliki ART atau PRT, semua harus dikerjakan sendiri, akan menjadi beban berat bila itu semua pekerjaan domestik rumah tangga hanya dilakukan oleh perempuan. Dan ini sudah banyak kasus yang terjadi. Ketika berumah tangga menjadi repot sekali karena semua beban kehidupan rumah tangga itu dibebankan pada perempuan. Karena apa? Karena laki-laki merasa perannya bukan itu. Saya kan tidak boleh atau tidak pantas seorang laki-laki mencuci baju, setrika. Lalu semua ditimpakan ke istri, ya masa mencuci baju nanti mendidik anak, semuanya. Nah ini akan menjadi nanti salah satu akan menjadi beban yang berat dan itu menjadi tidak adil. Padahal pekerjaan itu tidak perlu dibeda-bedakan karena semua bisa dilakukan oleh keduanya. Apakah perlu dibedakan antara anak laki-laki atau perempuan? Pola asuh androgini adalah pola asuh di mana orang tua mendidik anak-anaknya tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, baik dalam hal bersikap, lalu dalam pemberian tugas keseharian, maupun dalam hal memberi kesempatan. Contoh konkretnya adalah seperti ini. Halo, saya Sylvia. Saya dokter gigi praktek swasta. Anak saya satu laki-laki sekarang berumur 14 tahun. Mengenai pendidikan kesetaraan gender, saya mulai sejak dia dalam perut, bahkan tidak pernah saya membahasakan bahwa dia laki-laki maka harus begini dan begitu. Beranjak penyediaan pakaian itu warnanya yang netral, kemudian pada saat dia sudah bisa memilih mainannya, pada saat dia beberapa bulan, saya bawa dia ke toko mainan, saya biarkan dia memilih sendiri, menunjuk sendiri. Tidak pernah sekalipun saya membahasakan bahwa mainan anak laki-laki harus begini dan begitu. Kemudian beranjak dia masuk sekolah, disitulah mulai ada hal-hal yang biasanya dia tanyakan sepulang sekolah. Misalnya, Mami, kok katanya kalau anak laki-laki itu nggak boleh nangis? Ada teman saya jatuh, dia menangis, tidak boleh. Lalu saya bertanya balik kepada dia, seandainya kamu jatuh atau kamu sedih, apakah kamu harus nangis? Lalu dia berpikir dan menjawab sendiri, iyalah Mami, kan sakit, makanya harus nangis. Lalu setelah dia beranjak lebih dewasa lagi, bukan dewasa sih, masuk remaja ya, saya mulai membiasakan dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dari awal misalnya membereskan sendiri kamarnya karena dia tidur sendiri, lalu mulai mencuci piring, membereskan mainan, barang-barang dia sendiri tanpa bantuan mbak yang ada di rumah. Lalu saat ini pun kami sudah menerapkan kebiasaan giliran bekerja, misalnya giliran mencuci piring atau menyapu pel. Untuk khusus gender yang lebih banyak tantangannya adalah dari sekolah, dari pergaulan dia dengan teman-temannya.
karena teman-temannya tidak semuanya tahu bahwa harus seperti apa. Banyak kan yang masih bias juga, dan disitulah saya harus membiasakan untuk berbicara dengan dia yang seharusnya dan sebaiknya seperti apa. Ini aja sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan sharing bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Diri manusia itu sebetulnya ada anima maupun animus, sisi feminin maupun sisi maskulin. Setiap pribadi itu memiliki dua sisi itu. Ketika seorang ayah dengan lembut dia menggendong anaknya, mengusap anaknya dan mencium anaknya, saat itulah sisi feminin seorang ayah itu dimunculkan. Ketika seorang perempuan atau ibu bisa bersikap tegas terhadap anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya, lalu bahkan dia juga menjadi seorang yang sangat berani dalam memutuskan sesuatu yang berisiko, disitulah seorang ibu yang notabene adalah perempuan, sisi maskulinnya keluar. Jadi sisi feminin dan maskulin itu dimiliki oleh kedua-duanya. Hanya pada pola pendidikan tradisional, maka kalau perempuan itu sisi femininnya yang diasah terus, sehingga dia memiliki perasaannya menjadi lebih diolah, menjadi lebih halus, lembut, karena itu selalu ditekankan. Sementara pada laki-laki itu sisi femininnya hampir ditekan. Ketika seorang anak bersikap lembut, lalu dikatakan dia lembek. Seorang anak laki-laki bersikap lembut, mudah tersentuh, dikatakan kamu lembek. Padahal di situ dia sebetulnya berempati. Demikian pula sebaliknya. Ketika seorang anak perempuan dia berani, dia tegas dan sebagainya, di situ dikatakan bahwa dia tomboy. Padahal sebetulnya sikap tegas, bisa memimpin itu adalah netral. Bisa dimiliki oleh siapapun, tergantung apakah itu dilatihkan atau tidak. Jadi tidak dengan sendirinya anak laki-laki itu akan menjadi punya leadership, dia mampu tegas, dia percaya diri, dia berani. Tidak demikian. Atau sebaliknya, seorang perempuan ketika dia dilatih dari kecil untuk bersikap asertif, berani mengemukakan pendapat, berani untuk mengambil risiko, mampu bersikap tegas, maka dia akan berkembang sisi maskulinnya dalam dirinya. Nah, yang ideal justru adalah ketika laki-laki maupun perempuan memiliki sisi feminin dan feminitasnya secara seimbang. Hanya karena tradisi yang terpengaruh oleh budaya patriarkis, di mana sangat dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan, di mana ada peran gender tertentu, maka hal ini sudah dikonstruksikan oleh budaya bahwa seorang perempuan itu harus seperti ini, laki-laki seperti itu. Itu menjadi suatu masalah karena lalu tidak seimbang dalam diri manusia itu sendiri. Jadi anak laki-laki dan perempuan kita paham memang berbeda secara biologis, tetapi kita tidak perlu membeda-bedakannya. Dalam hal tugas rumah tangga, mari semua diajarkan
Semua bisa melakukan asal sedari dini itu sudah dibiasakan. Demikian pula dalam hal memberi kesempatan. Biarkan mereka memperoleh kesempatan yang sama. Tidak perlu dibedakan karena laki dan perempuan, tapi mungkin lebih karena siapa yang berminat untuk mempelajari sesuatu, siapa yang lebih mampu. Dan juga dalam hal bersikap terhadap anak-anak. Semua kita memberi toleransi hal yang sama. Kalau anak laki-laki, kalau sakit boleh menangis. Anak perempuan, kalau memang ingin belajar sesuatu yang itu dianggap maskulin, juga tidak masalah. Karena sekali lagi kita ingat, dalam diri manusia itu ada sisi maskulin dan feminin. Ada anima dan animus. Kita perlu mengembangkan keduanya secara seimbang. Sehingga kita menjadi pribadi yang seimbang. Anak laki punya empati, demikian pula anak perempuan juga bersikap tegas, percaya diri, berani mengambil keputusan dan risiko, dan sebagainya. Pendidikan androgini akan berikan suatu cara baru bagaimana memperlakukan anak-anak kita secara adil dan setara. Semoga kita semua bisa mempraktekkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, sehingga terciptalah nantinya generasi baru di mana laki-laki dan perempuan saling menghargai satu sama lain. Karena mereka merasa setara. Mereka merasa memiliki hal yang bisa saling berkomplementer, saling melengkapi. Terima kasih.